Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 78. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan seorang gadis polos dan baik hati mengkhawatirkan Ye Yunfei yang tampak lemah setelah nyaris menjadi mangsa monyet mayat bumi. Ia memaksanya bergabung dengan kelompok kuat yang dipimpin kakak senior Fang, pria sombong yang diam-diam memendam niat jahat dan cemburu. Dalam perjalanan, terungkap gadis itu memiliki fisik Phoenix langka. Rombongan akhirnya menyerbu lembah sarang monyet dan menemukan altar penuh kristal iblis. Namun kegembiraan berubah menjadi teror ketika puluhan ribu monyet muncul, mengepung mereka dalam jebakan mematikan. Di luar area inti medan perang kuno, di atas sebuah kapal perang, seorang lelaki tua bersama tiga lelaki parubaya duduk bersila di dalam kapal sambil memejamkan mata dan beristirahat. Masa penilaian telah berlangsung hampir 2 hari, dan suasana di kapal perang itu terasa tenang sekaligus menegangkan. Tiba-tiba, suara desir memecah keheningan ketika beberapa sosok muncul secara mendadak di kapal perang. Mereka adalah sekelompok ahli bela diri muda dengan wajah pucat, tubuh terluka, dan pakaian berlumuran darah. Para pendekar muda itu dipindahkan kembali ke kapal karena menghadapi bahaya mematikan dan berhasil mengaktifkan jimat teleportasi tepat pada saat hidup dan mati. Kelegaan segera menyelimuti mereka. Para pendekar muda itu menghela napas panjang, merasa bersyukur karena berhasil selamat. Meskipun kegagalan itu berarti mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk masuk akademi penjaga, keselamatan tetap menjadi berkah terbesar. Tak lama kemudian, semakin banyak seniman bela diri muda diteleportasikan kembali. Kehadiran mereka menandakan semakin banyak peserta yang gagal dalam penilaian. Bisikan kelelahan dan keluhan mulai terdengar di antara para pendekar yang selamat, menggambarkan betapa menakutkannya pengalaman yang baru saja mereka alami. Dikejar serigala iblis, hampir dimangsa, dan penilaian yang terasa terlalu berat bagi murid dari faksi kelas 2 atau 3. Dalam percakapan lirih itu tersirat kenyataan pahit bahwa hanya murid dari sekte dan klan besar yang memiliki peluang nyata untuk lulus. Beberapa pendekar kemudian berbicara mengenai kabar yang beredar, bahwa para murid dari sekte besar telah menemukan sarang besar monyet mayat bumi yang diyakini menyimpan banyak kristal iblis kuno. Para murid elit itu bahkan telah berkumpul dan bersiap menyerbu sarang tersebut. Bagi para pendekar yang mendengar, keberhasilan menjarah sarang itu berarti tiket menuju kelulusan. Lelaki tua yang bermeditasi akhirnya membuka mata setelah mendengar percakapan itu. Ia tampak terkejut sekaligus prihatin, menyadari bahwa monyet mayat bumi di area inti adalah monster paling merepotkan. Dengan helaan napas pelan, ia seolah memahami bahwa para murid muda itu mungkin telah meremehkan bahaya sebenarnya. Sementara itu, di dalam lembah, para murid dari ratusan sekte dan klan besar berdiri dengan ekspresi muram. Mereka memandang gerombolan monyet mayat bumi yang padat dan menakutkan yang kini mengepung mereka dari segala arah. Suasana terasa berat, penyergapan yang tidak terduga membuat situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Xiao Hui memandang sekeliling dengan wajah pucat, tetapi tetap berusaha menenangkan diri. Ia menatap Ye Yunfei, yang ia kenal sebagai Xiao Tianfei, dengan penuh kepedulian, bertekad melindunginya bersama Yuan Dayong. Kepercayaan polosnya pada identitas Ye Yunfei tidak pernah goyah. Ye Yunfei sendiri mengamati jumlah monyet mayat bumi yang mengelilingi mereka dengan alis berkerut. Bahkan dirinya pun merasa situasi kali ini terlalu berlebihan. Rasa pusing tipis muncul ketika menyadari jumlah monster yang hampir tak terhitung. Raungan tiba-tiba memecah udara. Seekor monyet mayat raksasa setinggi lebih dari 4 meter, tubuhnya tertutup sisi gelap, mengaum dengan kekuatan iblis yang menakutkan. Seruan itu segera disusul oleh raungan ribuan monyet lain. Kabut iblis mengepul memenuhi lembah, kilat hitam berkelebat, dan suara jeritan mengguncang bumi seperti pasukan iblis yang menyerbu. Dalam sekejap, ribuan monyet mayat bumi menyerbu dari segala arah. Mereka berdesakan seperti belalang, menciptakan pemandangan mengerikan. Kera raksasa yang menjulang tampak sangat cepat dan kuat, tubuh mereka sekeras besi, menerobos udara sambil mengepulkan debu dengan aura yang menakutkan. Ketakutan akhirnya menyelimuti para murid elit. Mereka menyadari bahwa mencuri kristal iblis kuno bukan lagi prioritas, bertahan hidup dan melarikan diri menjadi tujuan utama. Jun Changsheng, putra mahkota Tianmo, dan Lu Tianyo segera memimpin pasukan masing-masing untuk menerobos keluar, diikuti murid dari 5 klan dan 9 sekte yang mencoba membentuk barisan pelarian. Namun monyet mayat bumi tidak memberi kesempatan. Monster-monster itu menyerbu tanpa henti, menciptakan kekacauan total.
Teriakan minta tolong bergema ketika para murid satu demi satu dikepung dan dimangsa. Ada yang kehilangan lengan, ada yang tubuhnya terkoyak, dan jeritan kematian terus menggema di seluruh lembah. Putra mahkota Tianmo akhirnya memerintahkan semua orang menyiapkan jimat teleportasi demi keselamatan. Lu Tianyo melakukan hal yang sama. Para murid pun menggenggam jimat masing-masing, siap mengaktifkannya kapan saja meski berarti kegagalan penilaian. Dalam waktu singkat, banyak peserta memilih berteleportasi keluar demi menyelamatkan nyawa. Di tengah kekacauan, Xiao Hui dan Yuan Dayong bertarung mati-matian. Kekuatan mereka memang hebat, tetapi jumlah musuh terlalu besar. Gelombang demi gelombang monyet mayat bumi terus berdatangan tanpa henti, membuat mereka mulai kewalahan. Xiao Hui dengan cemas menyarankan agar Ye Yunfei bersiap menggunakan jimat teleportasi, mengakui bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk menembus kepungan dan bahwa mungkin mereka memang tidak ditakdirkan masuk akademi penjaga. Namun Ye Yunfei diam-diam berkomunikasi dengan Hu Miao, menanyakan perkembangan kemampuan ilusinya. Hu Miao menjawab dengan penuh keyakinan bahwa setelah menyerap hukum ilusi dari batu mimpi buruk, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Ia menjelaskan bahwa monyet mayat bumi kuat secara fisik tetapi lemah secara mental, serta hierarki garis keturunan ras iblis membuatnya mudah menekan mereka. Ye Yunfei memahami penjelasan itu. Dengan pengetahuannya sebagai mantan Kaisar Langit, ia mengakui pentingnya hierarki dalam ras iblis. Setelah memastikan kesiapan Hu Miao, ia memutuskan untuk mengambil tindakan dan merebut kristal iblis kuno. Sementara Xiao Hui kembali mendesak Ye Yunfei dan Wu Heishan untuk berteleportasi, gumpalan kabut biru menyeramkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Yunfei. Hukum ilusi menyebar ke segala arah ketika Hu Miao menciptakan ilusi yang langsung memengaruhi ratusan monyet mayat bumi, membuat mereka terjatuh dalam keadaan linglung. Memanfaatkan kesempatan itu, Ye Yunfei melepaskan kekuatan fisiknya. Dengan kecepatan kilat, telapak tangannya melesat ke segala arah. Dalam 1 detik, kepala ratusan monyet mayat bumi hancur meledak menjadi kabut darah. Pemandangan itu membuat Xiao Hui dan Yuan Dayong tertegun tak percaya, seolah menyaksikan mimpi yang mustahil. Di sisi lain, Wu Heishan justru merasa lega melihat Ye Yunfei akhirnya bergerak, menyadari bahwa selama ini kekuatan sang bos memang tak pernah bisa diremehkan. Teriakan Ye Yunfei bergema tegas ketika ia memerintahkan Xiao Hui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong agar tidak bergerak serta mengikutinya dari belakang. Dengan nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa dirinya akan melindungi mereka. Pada saat yang sama, ia mengirimkan pesan suara kepada Hu Miao, menyampaikan niat untuk segera menuju altar dan merebut kristal iblis kuno di sana. Hu Miao memahami maksud itu dan segera menyatakan kesiapannya. Sesaat kemudian, Hu Miao kembali merapal mantra ilusi. Hukum ilusi mengalir seperti pita tipis yang melayang ke depan, menyebar tanpa suara. Dalam sekejap, ratusan monyet mayat bumi di hadapan mereka terjerumus ke dalam kondisi linglung, seolah berjalan dalam tidur sambil mengigau. Meskipun keadaan itu hanya berlangsung sangat singkat, waktu tersebut sudah lebih dari cukup bagi Ye Yunfei. Memanfaatkan celah itu, Ye Yunfei melangkah maju dan melepaskan teknik menembus gunung dewa. Pukulan demi pukulan dilayangkan dari kedua sisi, menghasilkan gelombang serangan jarak jauh yang menghantam kepala para monyet. Menghadapi kekuatan fisik Ye Yunfei yang mengerikan, kepala monyet mayat bumi hancur berkeping-keping hanya dengan sedikit sentuhan dari tinjunya. Dentuman keras beruntun menggema, sementara kepala-kepala monyet meledak seperti kembang api merah darah, menyisakan kabut darah yang melayang di udara. Dalam waktu kurang dari 1 detik, ratusan monyet mayat bumi kembali terbunuh. Yuan Dayong menatap dengan mata terbelalak, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia menyadari bahwa serangannya sendiri sebelumnya hanya mampu memukul mundur beberapa monyet, perbedaan yang sangat jauh dibandingkan kekuatan tempur Ye Yunfei. Xiao Hui pun menatap kosong, pikirannya sulit menerima kenyataan bahwa pemuda yang selama ini ia anggap lemah ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Sosok yang ia perlakukan sebagai adik kecil yang harus dilindungi kini justru memperlihatkan kekuatan yang sepenuhnya membalikkan pemahamannya. Di tengah kekacauan, Huang Shang tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Ye Yunfei, mengingatkannya untuk menggunakan Chaos Cauldron yang sangat keras sebagai alat membuka jalan sekaligus menahan serangan. Saran itu membuat jantung Ye Yunfei berdebar karena ia hampir melupakan keberadaan kuali kekacauan, hadiah dari tetua dan di dunia kecil bayangan surgawi. Kuali tersebut ditempa dari emas sejati kekacauan yang terkenal dengan kekerasannya yang tak tertandingi dan mampu menahan sebagian besar harta magis dunia. Saat ini kuali kekacauan berada di bawah kendali Huang Shang. Dengan ledakan energi, Huang Shang muncul sambil menunggangi kuali raksasa itu dan langsung menyerbu ke depan. Sebagai kultivator hantu yang telah menguasai berbagai kemampuan supranatural, Huang Shang mampu mengendalikan kuali tanpa bantuan Ye Yunfei.
Kuali raksasa yang menyerupai gunung kecil itu melaju ke depan, menghantam monyet mayat bumi dengan keras hingga membuat mereka terlempar, kulit robek, dan daging tercabik sambil menjerit kesakitan. Hu Miao terus menebarkan ilusi, sementara Ye Yunfei kembali menggunakan teknik menyerang dewa dari seberang gunung. Dentuman ledakan kepala monyet bergema tanpa henti, dan dalam hitungan detik area luas di depan mereka menjadi bersih. Ye Yunfei bergerak seperti mesin penggiling daging yang efisien. Kemanapun ia melangkah, barisan monyet mayat bumi roboh. Tanah dipenuhi mayat tanpa kepala yang bertumpuk tebal. Xiao Hui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong mengikuti dari belakang secara mekanis, mata mereka terpaku pada Ye Yunfei sambil tanpa sadar menelan ludah. Di kejauhan, para murid sekte dan klan besar menatap dengan tak percaya. Kakak senior Fang khususnya dipenuhi keterkejutan dan kecurigaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok yang selama ini dianggap semut kecil ternyata memiliki kekuatan tempur mengerikan, bahkan menyerupai dewa perang yang tak terbendung. Ketika melihat tatapan kagum Xiao Hui yang tertuju pada Ye Yunfei, kecemburuan yang tak terkendali tumbuh dalam hatinya. Awalnya Fang berniat memanfaatkan penyerbuan sarang untuk menunjukkan keperkasaannya demi memenangkan hati Xiao Hui, bahkan menyimpannya tersembunyi untuk memanfaatkan gadis itu. Namun kini perhatian Xiao Hui justru tersedot sepenuhnya oleh Ye Yunfei, membuat kebencian Fang semakin dalam. Kecurigaan pun menyebar di antara murid sekte besar. Identitas Ye Yunfei mulai dipertanyakan hingga akhirnya Chen Zigan, pria berjubah biru, mengenalinya setelah melihat teknik menembus gunung yang terus digunakan. Pengakuan itu segera memicu kesadaran orang lain bahwa sosok tersebut benar-benar Ye Yunfei, satu-satunya di wilayah timur yang memiliki kekuatan tempur demikian. Xiao Hui yang mengikuti dari belakang menatap punggung Ye Yunfei dengan perasaan campur aduk, sulit mempercayai bahwa Tian Fei yang ia kenal ternyata adalah Ye Yunfei. Yuan Dayong pun menunjukkan keterkejutan serupa. Sementara itu, Ye Yunfei terus melanjutkan pembantaian brutal sambil bergerak menuju altar. Huang Shang mengendalikan kuali kekacauan untuk membuka jalan, Hu Miao mempertahankan ilusi, dan kombinasi kekuatan mereka menciptakan kekuatan yang mengerikan. Hampir setiap detik ratusan monyet mayat bumi terbunuh, meninggalkan jalur kematian yang dipenuhi mayat dan aliran darah iblis seperti sungai. Semakin dekat Ye Yunfei dengan altar, monyet mayat bumi tampak menyadari tujuannya. Raungan menggila memenuhi lembah, dan hampir semua monyet menyerbu ke arahnya dengan keganasan luar biasa. Mereka berlapis-lapis seperti ngengat yang menerjang api, sama sekali tidak takut mati. Melihat kegilaan itu, para murid sekte besar memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setengah dari mereka sebelumnya telah berteleportasi, dan kini sekitar 100 orang yang tersisa melarikan diri dalam kondisi menyedihkan. Di jalur Ye Yunfei, puluhan ribu monyet mayat bumi berkumpul membentuk massa gelap yang menyesakkan. Di tengah tekanan itu, Hu Miao mulai merasakan kegelisahan. Ia menyadari jumlah musuh terlalu besar, dan jika keadaan terus berlanjut, mereka mungkin tidak mampu bertahan lama. Hamparan monyet mayat bumi di depan mereka memang terlalu banyak. Gerombolan itu berdesakan rapat, membentuk lautan hitam luas yang bergulung seperti gelombang pasang yang mengamuk. Melihat pemandangan tersebut, Wu Heishan diliputi ketakutan hebat. Tubuhnya gemetar tanpa kendali, suaranya tercekat hingga hampir tak mampu berbicara, dan dalam kepanikannya ia menyiratkan keinginan untuk segera pergi. Xiao Hui dan Yuan Dayong pun merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Keduanya memandang Ye Yunfei dengan rasa cemas, berharap mereka dapat mundur lebih dulu sebelum membicarakan langkah selanjutnya. Namun Ye Yunfei justru menggertakkan gigi. Dalam hatinya tertanam tekad kuat bahwa apapun yang terjadi, kristal iblis kuno itu harus direbut. Mengingat sifatnya, perjalanan sejauh ini tidak mungkin diakhiri dengan penyerahan. Tanpa ragu, Ye Yunfei membalikkan tangan dan mengeluarkan pil kekuatan brutal kekacauan. Pil itu segera dimasukkan ke mulut dan ditelan. Sesaat kemudian, darah mulai menyembur dari setiap pori tubuhnya. Kabut darah tebal mengepul, menutupi seluruh tubuh hingga ia tampak seperti sosok berlumuran darah dengan aroma menyengat. Teknik hebat untuk menghancurkan darah esensi pun aktif. Aura Ye Yunfei melonjak tajam. Kekuatan fisik yang telah mencapai puncak keganasan mengalir seperti arus deras, mengguncang ruang di sekitarnya. Kombinasi pil kekuatan brutal kekacauan dengan teknik disintegrasi darah esensi asal membuat kekuatan fisiknya melampaui 1 juta jin. Tubuhnya bahkan tampak membesar, menampilkan tekanan yang menakutkan. Dengan dentuman keras, Ye Yunfei melayangkan pukulan ke depan. Pukulan jarak jauh yang dahsyat meledak, menghantam gerombolan monyet. Dalam sekejap, ribuan monyet mayat bumi hancur berkeping-keping, tubuh mereka tercabik dan berjatuhan seperti hujan darah. Pemandangan itu membuat Xiao Hui, Wu Heishan,
dan Yuan Dayong menatap dengan mata terbelalak, pikiran mereka seakan membeku. Di mata mereka, Ye Yunfei kini tampak seperti Tyrannosaurus Rex humanoid. Ye Yunfei melangkah maju sambil terus melepaskan pukulan beruntun secepat kilat. Setiap hantaman membuat ribuan monyet terpental, membuka jalan berdarah yang tak terbendung. Akhirnya, di bawah kepemimpinannya, mereka berhasil mencapai altar yang dipenuhi kristal iblis kuno berkilauan. Tanpa menunda, Ye Yunfei bergerak secepat kilat, mengambil segenggam kristal dan menyimpannya ke cincin spasial. Huang Xiang dan Hu Miao pun muncul, bergabung dalam pengumpulan kristal dengan kecepatan luar biasa. Huang Xiang, sebagai kultivator hantu tanpa tubuh fisik, berubah menjadi cahaya putih yang berputar seperti kilat di sekitar altar, mengumpulkan kristal dalam jumlah besar dalam sekejap. Kerjasama ketiganya membuat puluhan ribu kristal terkumpul dalam waktu kurang dari 1 detik. Di sekeliling altar, monyet mayat bumi dengan mata merah menyerbu dengan kegilaan total. Menyadari situasi semakin berbahaya, Ye Yunfei segera mengeluarkan 3 cincin spasial yang masing-masing berisi 100 kristal, lalu menyerahkannya kepada Xiao Hui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong. Ia memerintahkan mereka untuk segera mengaktifkan jimat teleportasi dan pergi. Wu Heishan terkejut ketika menyadari Ye Yunfei tidak berniat ikut pergi. Xiao Hui dan Yuan Dayong juga merasakan hal yang sama. Namun Ye Yunfei dengan tegas menyatakan bahwa dirinya masih memiliki urusan lain dan mendesak mereka untuk segera berteleportasi tanpa ragu. Niatnya jelas, aura iblis pekat di area inti adalah lingkungan sempurna bagi Hu Miao untuk berkultivasi, sehingga ia memilih tinggal lebih lama. Menyadari bahwa kehadiran mereka hanya akan menjadi beban, Xiao Hui dan Yuan Dayong akhirnya menggertakkan gigi dan setuju. Wu Heishan mengaktifkan jimat teleportasi terlebih dahulu, berteriak bahwa ia akan menunggu Ye Yunfei di luar sebelum tubuhnya diselimuti cahaya dan menghilang. Xiao Hui menatap Ye Yunfei dengan perasaan rumit. Selama kebersamaan mereka, ia menyadari bahwa Ye Yunfei tidaklah kejam seperti legenda yang beredar, melainkan sosok yang cukup berhati lembut. Yuan Dayong pun mengungkapkan rasa terima kasih mendalam, menyadari bahwa tanpa Ye Yunfei mereka tidak mungkin lulus. Kini keduanya akan menjadi murid Akademi Guardian, membawa kehormatan bagi keluarga mereka. Semuanya berkat pertemuan tak terduga dengan Ye Yunfei. Tak lama kemudian, Xiao Hui dan Yuan Dayong mengaktifkan jimat teleportasi dan menghilang, meninggalkan Ye Yunfei sendirian di lembah. Seketika itu pula seluruh monyet mayat bumi di lembah mengamuk dan menyerbu ke arahnya, menciptakan pemandangan yang luar biasa dahsyat. Ye Yunfei meraung dan berbalik, memimpin Hu Miao serta Huang Xiang membuka jalan berdarah keluar dari lembah. Tanpa beban melindungi orang lain, ia merasa jauh lebih leluasa. Tubuhnya yang tangguh mampu menahan serangan monyet tanpa kerusakan berarti. Setelah perjuangan sengit, ia akhirnya berhasil keluar dari lembah dan segera melesat menjauh. Gelombang monyet keluar dari lembah sambil melolong, namun kecepatan mereka tetap jauh tertinggal dibanding Ye Yunfei. Mereka tak mampu mengejarnya. Setengah jam kemudian, Ye Yunfei berhenti dan menghela napas lega, merasa akhirnya terbebas dari makhluk-makhluk menyebalkan itu. Hu Miao tersenyum, menyampaikan bahwa mereka telah memperoleh setidaknya puluhan ribu kristal iblis kuno. Ye Yunfei mengangguk puas, lalu meminta Hu Miao memanfaatkan 2 hari berikutnya untuk berkultivasi dan memulihkan energi iblisnya. Hu Miao menanggapi dengan nada lembut dan penuh rasa terima kasih, bahkan sempat menggoda dengan pesona khasnya. Ye Yunfei hanya menanggapi dengan kesal, memperingatkan agar jurus rayuan tidak digunakan padanya. Hu Miao tertawa ringan, menyinggung bahwa kemampuannya belum sepenuhnya matang dan suatu hari daya tarik klan rubah surgawi kuno bisa menjadi sesuatu yang tak boleh diremehkan. Ye Yunfei mengerutkan kening dan menyuruhnya berhenti bercanda serta segera berlatih. Akhirnya Hu Miao menemukan tempat terpencil dan mulai berkultivasi. Energi iblis di sekitar wilayah itu berkumpul tanpa henti, terserap ke dalam tubuhnya. Energi yang ditinggalkan ras iblis kuno tersebut menjadi nutrisi luar biasa bagi pertumbuhan kekuatannya, menandai awal masa latihan yang penuh peluang. Di bagian lain area inti, lebih dari 100 seniman bela diri muda sedang memulihkan diri. Mereka semua merupakan murid sekte dan klan besar wilayah timur yang berhasil melarikan diri dari lembah penuh monyet mayat bumi. Setelah menemukan tempat aman, mereka beristirahat sambil menenangkan napas. Pertempuran sengit sebelumnya meninggalkan luka-luka, tubuh berlumuran darah, serta kondisi menyedihkan. Kenangan pengalaman di lembah membuat para jenius muda itu diliputi rasa kecewa dan kebingungan. Selama masa pemulihan, perhatian mereka tertuju pada Ye Yunfei. Sebagian bertanya-tanya tentang nasib pemuda itu dan kemungkinan ia berhasil mencuri kristal iblis kuno. Namun banyak yang menolak kemungkinan tersebut,
menilai bahwa menghadapi gerombolan monyet mayat bumi seorang diri hampir mustahil tanpa terluka. Bahkan dengan kerja sama ratusan orang pun mereka tidak mampu mengalahkan kawanan itu. Sehingga mereka menyimpulkan Ye Yunfei kemungkinan besar telah dimakan hidup-hidup tanpa tersisa. Jun Changsheng dari Tanah Suci Xuan Huang kemudian berdiri dan menyerukan agar semua orang berhenti memikirkan Ye Yunfei. Ia mengingatkan bahwa waktu penilaian tersisa kurang dari 2 hari dan mereka harus segera mengumpulkan kristal iblis kuno agar tidak gagal. Dengan jubah emas panjang berkibar dan aura spiritual bergelombang seperti ombak, ia memimpin keputusan tersebut. Para murid lain menyetujui, lalu bangkit dan kembali berangkat berburu kristal. Pada saat yang sama, di luar area inti dalam kapal perang, semakin banyak seniman bela diri muda diteleportasi kembali. Kebanyakan kembali karena menghadapi bahaya, wajah mereka dipenuhi kesedihan dan penyesalan karena kehilangan kesempatan memasuki Akademi Guardian. Hanya sebagian kecil yang kembali karena berhasil mengumpulkan 100 kristal iblis kuno. Mereka dengan gembira menyerahkan kristal kepada Tetua Dongfang, meski jumlah yang berhasil masih sangat sedikit, baru 12 orang. Tiba-tiba 3 sosok muncul di kapal perang, Xiao Hui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong. Xiao Hui menunjukkan kegembiraan saat kembali, sementara Wu Heishan langsung mendekati Tetua Dongfang dan menyerahkan 100 kristal iblis kuno. Tetua Dongfang tampak agak terkejut melihat keberhasilan Wu Heishan dan menganggapnya sebagai keberuntungan besar. Wu Heishan menanggapi tanpa malu bahwa keberuntungan juga merupakan aset, membuat Tetua Dongfang tertawa dan mengakui bahwa keberuntungan kadang lebih penting daripada kemampuan. Dengan itu, Wu Heishan dinyatakan lulus, membuatnya begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Ia bahkan mulai membayangkan masa depan cerahnya sebagai murid Akademi Guardian dan memandang para wanita muda di kapal dengan penuh percaya diri. Xiao Hui dan Yuan Dayong kemudian menyerahkan kristal mereka. Saat itulah perhatian Tetua Dongfang tertuju pada Xiao Hui. Ia merasakan keanehan dalam garis keturunan gadis itu, lalu menyadari bahwa Xiao Hui memiliki fisik Phoenix sejati. Kegembiraan langsung terpancar dari wajahnya, menyebut Xiao Hui sebagai talenta luar biasa yang sangat menjanjikan. Tanpa ragu, ia menawarkan untuk menerima Xiao Hui sebagai murid. Xiao Hui hampir tidak percaya dengan kesempatan tersebut. Bahkan 3 pria parubaya di samping Tetua Dongfang turut terkejut, mengetahui betapa tinggi kedudukan sang tetua dan betapa banyak jenius Zhongzhou yang mendambakan kesempatan serupa. Setelah Yuan Dayong mendesak dengan penuh semangat, Xiao Hui akhirnya memahami nilai kesempatan itu dan segera memberi hormat sebagai murid. Tetua Dongfang tertawa puas dan mengumumkan bahwa mulai saat itu Xiao Hui adalah muridnya. Di dalam kapal perang, para pendekar muda memandang Xiao Hui dengan rasa iri, menyadari statusnya kini jauh melampaui murid sekte besar wilayah timur. Sementara itu, waktu terus berlalu di area inti medan perang kuno. Tanpa terasa lebih dari 1 hari telah lewat, menyisakan setengah hari sebelum penilaian berakhir. Hu Miao menghabiskan waktu itu untuk berkultivasi, sementara Ye Yunfei berjaga di dekatnya. Aliran energi iblis terus tertarik dari sekitar, mengalir masuk ke tubuh Hu Miao tanpa henti. Pada suatu saat, kekuatan iblis yang dahsyat meledak dari tubuh Hu Miao, mengguncang area dalam radius beberapa mil. Setelah getaran mereda, Hu Miao perlahan membuka matanya. Ye Yunfei menatap dengan terkejut dan menyadari bahwa Hu Miao telah berhasil menembus batas kekuatan. Hu Miao berdiri anggun dan mengakui keberhasilan itu, menjelaskan bahwa kekuatannya kini setara tahap pertengahan alam kondensasi sejati dan bahkan tidak gentar menghadapi tahap akhir. Sebagaimana umumnya, monster memang lebih kuat dibanding manusia pada tingkat yang sama. Setelah memastikan kultivasi selesai, Ye Yunfei mengajak Hu Miao meninggalkan tempat tersebut. Namun Hu Miao justru menyinggung keanehan aura mencekam di lembah sarang monyet mayat bumi. Ye Yunfei mengakui bahwa energi iblis di sana memang luar biasa kuno dan tidak mungkin berasal dari monyet semata. Hu Miao menduga keberadaan mayat iblis kuno di lembah itu. Ye Yunfei terkejut, tetapi setelah berpikir sejenak, ia mengakui kemungkinan tersebut. Hu Miao kemudian menjelaskan bahwa tujuannya bukan lagi menyerap energi iblis, karena 2 hari kultivasi sudah cukup. Ia mengingatkan bahwa teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi milik Ye Yunfei membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar. Ras iblis kuno memiliki tubuh kuat dan garis keturunan mulia, sehingga bahkan setelah kematian mereka masih menyimpan esensi darah yang berharga. Jika Ye Yunfei dapat memperoleh esensi tersebut, manfaatnya akan jauh melampaui darah binatang iblis biasa. Mendengar penjelasan itu, semangat Ye Yunfei langsung bangkit. Matanya berbinar, menyadari peluang besar yang tersembunyi di balik lembah penuh bahaya tersebut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini.
Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.